Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela Fibrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan mengambil video UKIM pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya Bu, Nabila Bu sakit. Nabila. Sudah berapa hari ketua kelas sakitnya? Seminggu. Sudah seminggu. Oke. Siapa lagi? Dipa Bu, Dipa. Dipa kenapa? izin ada urusan. Sim ada urusan. Hier Bu. Iya ya. Oke, gak apa-apa. Lanjut, siapa lagi? Alia Bu. Alia. Alia izin. Nah, Alia izin buta ya. Oke, cuma 3. Ya. Oke, tambahnya kan? Oke, buang dulu di kotak sampah. Ya. Sudah sarapan belum? Siapa yang belum tunjuk tangan? Kenapa nggak sarapan? Wah, siapa yang belum ya? Ya. Oke. Sekarang kalau sudah, sekarang kita proses hasil dari belajar kita. Tolong cuci. Yang pakai HP tetap kita pakai HP ya. Kita ambil bunyi puisi ya ke bawah ini. Kalau bisa semuanya naik ya nilainya. Kalau bisa 100 semua. Mas tuh antar tidak aku enggak. Nice. Video. Iya. Kulir, belum. Dan kebaikan.
nilainya besar. Juara satunya siapa tadi? Oke, hebat Uli. Masuk melihat pelajaran minggu depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan fungsi ekskresi pada manusia. Yang kedua, kita mempresentasikan mekanisme pembentukan urin dengan kegiatan diskusi kelompok tentang penyelesaian masalah struktur dan fungsi ekskresi pada manusia. Dan yang terakhir, kita menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi penyusun organ ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Jadi kita akan membahas proses pembentukan urin pada manusia. Oke. Baiklah, sekarang coba lihat di gambar yang ada di layar. Itu gambar apa? Tunjuk tangan dong. Ayo tunjuk tangan. Yunasta, silakan. Apa Yunasta? Yang pertama itu jogging. Jogging. Oke, benar. Kalau yang kedua, siapa yang mau jawab? Oke, Salma. Yang gambar kedua itu orang main bola. Orang main bola. Oke, sekarang dari gambar ini Ibu akan lihatkan ada gambar apa ini? Siapa yang mau menyebutkan? Ada? Oke, Cici. Yang pertama itu ginjal, Bu. Ya. Kedua hati. Ketiga apa ini? Ya, paru-paru. Paru-paru yang kita lahir. Kulit. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu tanya, ketika empat ini dia mengeluarkan sesuatu. Itu yang biasa kita sebut apa kemarin, Ibu kemarin? Ekskresi. Sekarang Ibu tanya balik. Bagaimana kalau ekskresi itu tidak dikeluarkan? Apa yang terjadi? Akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, berarti kita ambil yang kulit aja. Kulit biasanya dia akan mengeluarkan. Ada tadi kegiatannya, ada yang main bola, ada yang jogging. Siapa yang membentuknya? Tubuh kita. Oke, dari sini ada yang membentuk dari keempat itu. Apa namanya? Namanya mekanisme pembentukan urin. Oke, baiklah anak-anak, untuk lebih memahami pelajaran tentang mekanisme pembentukan urin, kita lihat video berikut ini. Mulai kita pada materi mekanisme pembentukan urin. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat materi berikut ini. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Selanjutnya berikut ini. Nah, ini ada organ. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal, yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan.
Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medula renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail, dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang Dia bertugas menyaring darah karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urinnya pada urin. Nah, ini tahap yang kedua, dan bukan tahap terakhir, yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah tercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Ureter, kandungan, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Oke, sekarang kita lihat materinya dari video tadi. Ini Kalau seandainya kawan lagi diskusi ada saat reabsorpsi akan ambil jadi akan sehingga dijelaskan dari suci ternyata ada sisi apa yang menurut kalian agar masuk ke dalam kalian dia nggak usah kalian bilang urin sesungguhnya yang mengandung urea, asin, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Itulah tadi penjelasan tentang augmentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok. Kalau sudah tampil semua LKPD kita, sekarang siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi proses pembentukan urin itu terdiri dari 3, yaitu filtrasi glomerulus,
reabsorpsi tubulus dan augmentasi yang menghasilkan urin. Dan apabila ditahan, dia akan menyebabkan penyakit batu ginjal. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan Aziza. Filtrasi glomerulus itu adalah step atau tahapan pertama dalam pembentukan urin. Filtrasi glomerulus adalah langkah atau step pertama dalam pembuatan urin. Filtrasi tersebut ini adalah digunakan untuk menyaring kelebihan cairan dan proteina dari darah ke dalam saluran pengumpulan urin. Oke, ada lagi? Silakan Esther. Dari hari ini kesimpulan yang saya dapat adalah maka dari itu kita tidak boleh menunda atau menahan buang air kecil karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Urin yang terlalu lama ditahan keluar dari tubuh akan membuat tubuh rentan terpapar bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang paling sering terjadi itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat di saluran kemih. Menunda buang air kecil juga akan menurunkan kandungan mineral yang terdapat dalam urin. Jadi kita tidak boleh menunda atau menahan air kecil terlalu lama. Oke, ada lagi? Oke, kelompok terakhir ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam augmentasi yaitu augmentasi adalah proses terakhir dalam pembentukan urin di mana akan terjadinya penyaringan kembali air, garam, NaCl dan urea. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Hasil akhir dari proses ini adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Dari kesimpulan kalian, berarti kita simpulkan bahwa urin prosesnya ini ada berapa? Tiga. Mulai dari filtrasi, glomerulus, reabsorpsi tubulus, 3 augmentasi. Apa yang dikeluarkan? Urin, yaitu cairan yang mengandung urea. Ada glukosa, ada apa lagi? Iya, amonia. Ada juga yang mengandung bakteri yang bernama Escherichia coli. Tadi disebut temannya tadi Escherichia coli ya. Tulisannya gitu ya. Itu kalau ditahan dia mengandung bakteri itu akan berkembang biak di urin tersebut. Sehingga kalau ditahan dia akan berkembang biak dan akan masuk ke tubuh kita. Makanya akan timbul beberapa penyakit. Penyakit yang paling banyak itu biasanya batu ginjal karena dia mengandung urea. Urea itu bersifat filtrasi, berarti dia tidak bisa larut dalam air. Pernah makan obat? Iya, kalau kita pernah makan obatnya itu biasanya amoxicillin. Setelah kita makan amoxicillin, kencing kita itu warnanya itu agak putih ke oranye-orangan ya, kuning. Dan baunya itu khas, bau amoxicillin. Apalagi kalau kita makan JPK, jengkol, petai, kabau, oh itu luar biasa, itu menandakan ginjal kita bagus. Jadi baunya khas sekali. Jadi apa yang kita makan itu akan dikeluarkan. Berarti urin itu adalah zat sisa yang berlebih di dalam tubuh, pembakaran di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal sehingga menghasilkan urin. Apalagi kalau dia pembakarannya melalui kulit, dia menghasilkan keringat. Ada yang keringatnya wangi? Tidak, keringatnya bau, mengandung amonia atau biasanya pakai hormon testosteron. Ya dari sini bisa kita simpulkan kita harus jaga kebersihan, harus jaga pola minum. Ada yang suka air putih? Suka. Nggak suka? Kita belajar ya minum air putih gimana biar enak. Suka. Yang penting Bu ada rasa boleh, tapi dia mengandung filtrasi. Dia harus dinetralkan dengan air
Oke, sekarang tutup bukunya, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing atau balik ke bangku kursi masing-masing. Silakan duduk. Bentuk seperti semula. Oke ya. Aman, jadi aman. Sabar guys. Oke, kalau sudah sekarang kita proses hasil dari belajar kita. Kalau cuci, lanjutkan. Yang pakai HP tetap kita pakai HP ya. Kita coba prinsip lagi. Oke, tadi Unil ya yang juara 1. Biar kembali lagi. Kalau bisa semuanya naik ya nilainya. Kalau bisa 100 semua. Aku ini aku enggak. Biji. Unil, Lila, dan Lila baik. Ini Hah? ayo udah ya. Kait? Makan tahu aku. Kode. Oke. Ini ini. Ini itu dilihat. Kita ya proses ini. Ya. Kode nih. Kita mainkan. Silakan masuk. Mau klasik ya. Masih yang tadi ya. Soal ini kodenya 733927. Bisa langsung lihat 733927. Baru Lil, hebat Lil. Ini oke lanjut. Ini dari Baru 2. Mutira. Itu deh. Oke, baru 5. Benci, kayak perang itu kan. Harus 3 besar ya, 3 besar berarti kalian berhasil materi ini. Baru 5 orang. Let's go. Suaranya ya. Enak, suaranya bagus.
Habis? Yang lain Australia. Yes. Oke. Bentar nih. Ya. Mulai. Ini apa tuh? Apa tuh? Iya. Ada murid baru nanti ya. Ada murid baru. Kaida. Ntar ya. Nanti ya namanya juga. Sudah? Sudah. Oke. Bisa kita mulai? Ya. Oke, yang manual juga boleh langsung jawab. 1, 2, mulai. Oke. Oke, mulai. Alamak, salah. Terus Kaida. Bisa lagi. Terus Kaida. Kaida, Sandra udah. Ayo bertahan udah. Berada di. Terus, nomor 100 Kaida ya.
Habis. Terakhir. Berarti juara satunya siapa? Coba kita lihat. Jihad. Ais. Ais, Ais ya. Ais, Ais kan nggak ada Ais. Iya, ada Ais. Ais ya. Namanya Ais. Ibu peringkat berapa tadi? Ibu salah. Wes juara satu. Ais, Sandra, Ulil ya. Betul tahu. Apa? Kita lihat peringkatnya dulu. Ya Allah. Peringkat 1 Maida, peringkat 2 Ulil, dan peringkat 3 Sandra. Beneran Pak, peringkat terakhir. Coba-coba. Oke, kalau sudah, Ibu matikan ya. Ya, kita kumpulkan semua soalnya tadi. Awalnya coba-coba aja. Oke, silakan kumpulkan ya semua. Salah starter. Oke, kalau sudah, nanti buka halaman 165 untuk tugas kita di rumah. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang mekanisme pembentukan urin? Menyenangkan. Senang. Suka dengan pembelajaran ini? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari tentang pembentukan sistem mekanisme urin? Jangan pipis. Jangan sering minum air Putih. jangan menahan Pipis. bisa mengakibatkan apa? Batu ginjal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu pakai set dulu. Ipa, aku cinta biologi. Biologi, aku bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berbeda. Selamat belajar. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bikin doa ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke kelasnya masing-masing. Oh ya, HP-nya ditinggalkan. Semua HP-nya tinggalkan aja. Yang bawa HP silakan tinggalkan, bawa ke ruangan ibu. Nanti pas pulang kembalikan. Demikianlah video UKIM dari saya Nurlela Febrianti. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.